Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Gimana kabarnya hari ini? Pada baik nggak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan bersama Ibu tentunya. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, senang sekali hari ini Ibu bisa kembali berjumpa dengan kalian semua, tentunya masih dalam keadaan sehat. Walaupun kita masih dalam masa pandemi, tentu kita harus selalu giat belajar, jangan putus asa, walaupun saat ini pandemi masih mewarnai Indonesia. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang drama. Kita sebanyak sekali membahas tentang macam-macam drama, lalu pengertian drama, unsur-unsur drama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Nanti kita akan menjelaskan apa itu, bagaimana cara merancang karya tulis ilmiah, lalu apa saja tujuannya, manfaatnya, serta karakteristik dari karya ilmiah tersebut. Sebelumnya, ada yang sudah pernah membuat karya ilmiah? Atau ada yang tahu karya ilmiah itu seperti apa? Tidak, Bu. Belum pernah ada? Oke, mungkin kalian akrab atau pernah mendengar makalah, skripsi. Ya, itu termasuk juga dalam karya ilmiah. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja bahas ya, apa saja karya ilmiah itu dan pengertiannya apa sih karya ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang fenomena yang ditulis berdasarkan kenyataan. Misalnya, tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan lainnya. Karya tulis ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya tulis ilmiah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Baiklah, coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut dengan karya ilmiah populer dengan mana suka. Karya ilmiah ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya yang ringkas. Ragam bahasa yang digunakan pun ragam bahasa santai. Nah, karya ilmiah populer biasanya dijumpai dalam berbagai media massa, seperti koran atau majalah. Yang kedua, ada bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan, seperti makalah, laporan akhir, dan lainnya. Yang ketiga, ada bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Karya ilmiah bentuk formal adalah sebagai berikut. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada judul. Yang kedua, tim pembimbing. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, abstrak. Yang kelima, daftar isi. Yang keenam, bab pendahuluan. Yang ketujuh, bab kerangka teoritis. Bab kedelapan, tentang metode penelitian. Yang kesembilan, bab pembahasan. 10 daftar isi, 11 lampiran, dan 12 riwayat hidup.
Beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan antar variabel. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua adalah pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang masalah bertujuan untuk menjabarkan timbulnya masalah dan pentingnya pembahasan dalam tulisan tersebut. Sedangkan rumusan masalah adalah sesuatu yang dianggap perlu untuk dibahas dalam permasalahan tersebut oleh penulis. Dan tujuan penelitian adalah fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga dengan kajian pustaka atau juga disebut dengan landasan teori. Pada bagian ini mencakup kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Yang keempat adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai sebuah prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporan. Nah, yang kelima adalah pembahasan. Pembahasan berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Nah, data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dengan melakukan wawancara, observasi, atau lainnya. Yang keenam adalah simpulan. Simpulan adalah sebuah kegiatan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Dan yang ketujuh adalah daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dasar dalam sebuah karya ilmiah dari berbagai sumber, seperti dapat berupa dari buku, jurnal penelitian, atau sumber-sumber lainnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyusun karya ilmiah dan bagian-bagian apa saja yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan menulis karya ilmiah. Adapun tujuan dari menulis karya ilmiah adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, untuk melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis. Yang kedua, karya ilmiah yang ditulis diharapkan menjadi informasi pengetahuan bagi pembacanya. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk membukakan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Dan yang keempat, dapat melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya adalah manfaat dari menulis karya ilmiah. Adapun manfaat dari menulis karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melatih dalam menggabungkan beberapa bacaan dari berbagai sumber bacaan. Yang kedua, dapat mengembangkan potensi pemikiran menjadi lebih matang. Yang ketiga, sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya. Yang keempat, penulis akan merasakan kepuasan intelektual, yaitu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu pengetahuan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah karakteristik dalam menulis karya ilmiah.
Adapun karakteristik dalam menulis karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulisan harus mengacu pada teori. Yang kedua, tulisan harus lugas, artinya tidak emosional dan tidak mengandung interpretasi lain. Yang ketiga, harus logis atau rasional. Yang keempat, efisien, artinya menggunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kelima, efektif, artinya tulisan yang dibuat harus ringkas dan padat. Yang keenam adalah sistematis. Dalam menulis karya ilmiah tentu harus sesuai dengan prosedur yang ada dan urutan yang sudah Nah, bagaimana? Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana merancang karya ilmiah. Lalu sistematikanya seperti apa ya? Terus kita juga membahas tentang tujuan karya ilmiah, terus manfaat dari menulis karya ilmiah, serta karakteristik dari karya ilmiah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyimpulkan atau ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini apa saja? Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan atau bukan fiksi. Misalnya tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, dan lain-lain. Nah, bagus sekali yang tadi dikatakan atau yang tadi disimpulkan oleh Yanti. Oke, sebelum Ibu mempertegas simpulan pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian membentuk sebuah kelompok yang terdiri atas 3 orang per kelompoknya. Lalu silakan kalian menyusun karya ilmiah. Untuk tema karya ilmiahnya itu terserah kalian mau mengangkat tema apa, bisa tentang pendidikan, kesehatan, atau sosial atau sekitar rumah kalian ada permasalahan-permasalahan. Nah, karya ilmiah yang dibentuk atau yang dibuat adalah berupa makalah. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang karya ilmiah adalah sebuah penelitian atau sebuah tulisan yang kita tulis berdasarkan fenomena atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan nyata. Nah, permasalahan-permasalahan ini bisa kita lakukan dengan melakukan penelitian dan dibuat sebuah tulisan berupa karya ilmiah. Adapun bentuk-bentuk karya ilmiah sendiri ada yang berbentuk formal, ada berbentuk semi formal, dan ada yang juga berbentuk populer. Tujuan atau manfaat dari menulis karya ilmiah adalah untuk mengembangkan pengetahuan, lalu untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan juga kepada yang membaca. Lalu, adapun karakteristik dari karya ilmiah sendiri yaitu tulisannya harus lugas, lalu harus mengacu pada teori, harus efisien, harus logis, tidak emosional, dan harus efektif serta sistematis. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa setelah sampai rumah nanti dibaca-baca lagi, dibuka lagi bukunya tentang materi karya ilmiah ini, dibaca-baca lagi ya. Jangan sampai setelah sampai rumah tidak dibaca atau tidak diulas lagi. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan banyak manfaat. Ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.